unik yang bernama Sabai dan Alus. Namanya bukan hanya halus, tapi juga berarti yang cantik, lembut, juga baik. Sabai ini dikenal bukan hanya cantik, tapi juga bijaksana dan berhati mulia. Sabai juga memiliki tutur kata yang santun. Sabai adalah putri sulung pasangan Raja Babantiang dan Sadun Saribai. Mereka adalah keluarga terpandang, namun hidup dengan penuh kesederhanaan. Ayahnya, Raja Babantiang, dihormati karena sikap adil dan cerdasnya dalam memimpin keluarga. Sementara ibunya, Sadun Saribai, selalu mendidik Sabai supaya menjadi gadis yang kuat, namun tetap menjaga kelembutan hati. Sabai juga memiliki seorang adik laki-laki yang tampan bernama Makdutak Awang. Walaupun wajahnya tampan, namun dia memiliki sikap yang kurang sabar dan sedikit kasar. Sabai selalu membantu ibunya menyapu rumah, serta memasak makanan dan ayahnya dengan hormat. Ayah Sabai sangat bangga pada Sabai. Beliau sering berkata, "Sabai anakku, engkau bukan hanya cantik, tapi juga berhati mulia." Sabai hanya tersenyum dan menunduk hormat. Sementara itu, di wilayah lain, hiduplah seorang raja yang angkuh dan kejam bernama Raja dan Panjang. Walaupun kekayaan yang melimpah, namun Raja dan Panjang memiliki sifat yang sangat kasar dan suka menindas harga. Sifat tamaknya itu membuat dirinya dinamai sebagai orang yang paling ditakuti di seluruh Sumatera. Suatu hari, Raja dan Panjang mendengar kabar tentang kecantikan Sabai. Lalu Raja dan Panjang menyuruh prajuritnya Datuk Khalek menemui ayah Sabai untuk meminang Sabai. Tok. Raja Babantiang. Aku. Itu Raja Babantiang. Ada pasan dari Raja dan Panjang. Inyo ka maminang anak Raja Babantiang si Sabai. Raja dan Panjang tuh. Maaf yo kecian ka Raja dan Panjang tuh. Awak tidak menerima pinangannya. Baik. Raja Babantiang awak terima. Yo. Maaf Raja dan Panjang, pinangan Raja tidak diterima Raja Babantiang. Hah? Tidak diterimanya pinangan den? Sebenarnya kurang ajar namanya. Oh iya, bisa kalian menerima, bisa dia dipai ke rumah si Raja Babantiang tuh. Baik Tuhan. Keesokan harinya, Raja dan Panjang pergi ke rumah Sabai. Lalu Raja Babantiang. Aku ini rakyat di Sekolah. Lu aku nak menerima pinangan den. Aku. Dan tantang besok kata Jun. Baiklah. Karena ayah Sabai tidak punya pilihan lain selain menolak pinangan tersebut. Dan Raja dan Panjang pun langsung mengajaknya bertarung. Tanpa basa-basi, Raja Babantiang pun langsung menerimanya. Keesokan harinya, Raja Babantiang langsung bersiap-siap pergi ke tempat bertarung. Ayah
Rajunan Panjang meninggalkan mayatnya di tepi rumput-rumputan. Suatu hari, seorang penyabi rumput sedang menyabi rumput di dekat sana. Siago, tolong, ada orang. Orang pun langsung beramai-ramai datang ke tempat itu dan mengangkat orang itu. Lalu, seseorang pergi ke rumah Sabai untuk mengabarkan kepada Sabai. Sabai, ayahmu telah meninggal. Di mana ayahmu? Ayahmu sudah dibawa ke masjid. Oh iya benar. Aku ajak si pemuda kalam dulu. Kalam, ayah tadi kata orang di masjid dia meninggal. Lalu Sabai pergi ke masjid. Ayah, jangan tinggalkan Sabai, ayah. Ayah, pasti Sabai akan membalas dendam. Ucap Sabai sambil menangis. Esokan harinya, sambil bersiap-siap, dia pun pergi membalas dendam. Tak lupa Sabai juga mengajak adiknya mengutang alam. Mengutang alam, kakak yang pergi membalas dendam ke rumah Rajunan Panjang. Mengutang alam pernah, kakak mengutang alam takut. Setelah mengutang alam menolak karena takut kematian, Sabai pun pergi sendirian kepada Panamuna. Sampainya di tengah jalan, Sabai bertemu dengan Rajunan Panjang. Dengan sombongnya, Rajunan Panjang menertawakan kekalahan ayah Sabai. Ayahku telah kalah. Kasian sekali sekarang aku tidak punya ayah. Sudahlah, daripada melawan, lebih baik menikah denganmu lebih baik. Aku tidak akan menikah dengan yang sombong itu. Lebih baik aku tidak memiliki suami daripada menikah denganmu. Kalau itu perkataanmu, baiklah. Lalu Sabai mengarahkan tombaknya ke dada Rajunan Panjang, melemparnya dengan satu kali lemparan. Rajunan Panjang langsung terjatuh.